mana dari isi Injil yang ada Yesus mengaku sebagai Allah? Sebagai Allah atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atau sebagai Allah? Tuhan. Ada lagi? Ada yang ini, yang mati 3 hari. Terus dia mengibaratkan begini, kalau listrik aja mati 3 hari, orang udah seperti apa, ya kan? Nah ini kalau misalkan Yesus yang katanya Tuhan mati 3 hari, seisi dunia ini gimana kondisinya gitu? Salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi semua. Jumpa lagi di channel ini. Ya, cuplikan video di depan tadi adalah pertanyaan dari umat sebelah ya, Zakir Naik, Donditan dan lain-lainnya ya. Pertanyaan ini sering dilontarkan kepada kita umat Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan bersama-sama jawaban dari Saudara Ellen Miron yang pastinya menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan mencerdaskan kita ya. Jadi ketika kita ditanya oleh umat sebelah, kita tidak bingung lagi, kita bisa menjawabnya. Jadi mari saudara, langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Siapa ini? Mama. Halo Mama. Halo, shalom Kak Elia. Wah, namamu Mama tapi suaramu Papa, silakan. Kak Elia boleh gak kalau saya tanya lalu saya turun Kak Elia? Karena saya malu. Ngapain malu? Ente tidak perlu malu. Kalau kamu tanya, kamu tuh dia tidak boleh begitu. Tanya-tanya. Kamu tanya apa? Saya beberapa kali, mungkin saya bisa dibilang rutin untuk pelayanan, yaitu bamba pujian di gereja. Nah, di gereja saya itu, saya nggak tahu ya Kak Elia, ini saya mau tanya pendapat Kak Elia aja. Saya pernah membawa satu lagu Ujilah Aku Tuhan, dan setelah saya membawakan itu tiba-tiba majelis gereja tuh kayak tidak membenarkan pujian itu. Lalu saya disalahkan karena membawa pujian itu karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya Kak Elia aja, kalau tentang apa ya, puji-pujian yang layak dibawakan ke gereja itu emang ada peraturannya nggak Kak Elia? Ya, itu memang liriknya itu bermasalah ya. Iya. Ujilah aku Tuhan, itu Saya bagus. boleh turun nggak Kak Elia? Enggak boleh turun. Kalau kau turun nggak aku jawab. Oh baik. Kalau lirik ujilah aku Tuhan itu benar karena Ayub berkata kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi lirik yang kedua yang bermasalah, cobalah aku Tuhan. Tuhan tuh tidak pernah mencobai. Itu salah. Ujilah itu betul, tapi cobalah itu tidak betul. Ya, jadi memang itu tidak alkitabiah lagunya. Makanya kalau saya melakukan itu, ujilah aku Tuhan, cintailah aku Tuhan, ubah gitu. Oh, Ya, baik. jangan bilang Allah mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Iblis yang mencobai. Tuhan itu menguji. Ya. Baik, itu jawaban yang para majelis juga utarakan ke saya kalau seperti yang Kak Elia bicarakan. Terima kasih ya Kak Elia. Izin turun. Ya. Jadi saya Kristen dari kecil, cuma saya dari kecil juga banyak berbaur yang nggak Kristen gitu loh. Malah mayoritas teman main saya tuh bukan Kristen. Nah, tapi tetap asik lah, maksudnya sering sharing, sering diskusi. Tapi ada beberapa hal yang saya jujur aja terpojok, nggak bisa jawab, mungkin kurang belajar ya kali ya. Padahal umur udah mau 50. Saya di pojokan ada 3 hal yang saya mau tanya sama Kak Elia. Saya pernah ditanya gini, mana buktinya di Alkitab kalau Natal itu tertulis tanggal 25 Desember? Ya. 25 Desember memang tidak ada dituliskan di dalam Alkitab langsung tanggalnya, karena itu nggak sesuai dengan budaya. Tapi kalau saya buktikan kepada kamu bahwa dia lahir 25 Desember dari Alkitab, kamu mau nggak? Boleh. Saya pegang Alkitab. Dari mana? Pegang Alkitab ya? Ya. Oke, mantap. Gampang membuktikan tuh 25 Desember. Ya, saya lagi ngumpulin peluru lah, biar saya lebih paham lagi. Iya dong. Mana nih ya? Kak Elia benar paham Bible tanpa teologi, Kak? Saya tidak paham sih, saya hanya orang yang mau belajar. Ya kita baca ya.
Kamu baca mulai dari Lukas. Ya. Saya mas cek dulu ya. Oke. 1 ayat 2 nomor 3. Ayat 5. Ayat 5. Ikuti ya, kamu baca di situ, saya baca sini. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Maaf Kak, ulangi Lukas berapa ayat berapa? Lukas 1 ayat 5 mulai dari ayat 5 kita belajar ya. Oke. Ini yang di bawah juga belajar ya kalian ya. Oh iya. Oke, Lukas 1 ayat 5, oke. Oke. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia adalah golongan ke-8. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke. Ayat 8 langsung. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab bagaimana lazimnya ketika diundi untuk bertugas imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Membakar dupa berarti hari raya apa? Yom Kippur, hari raya pendamaian ya. Nah, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Malaikat itu ia terkejut dan katanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yohanes." Berarti berita bahwa Yohanes sedang dikandung oleh istrinya Zakaria itu pada hari raya Yom Kippur, bukan? Ya. Hari raya Yom Kippur itu hari raya tanggal berapa? Di sini kalau kamu cari 25 September. Oh itu. Oke. Jadi Yom Kippur itu dilakukan ini tanggalnya memang berubah-ubah ya. Tetapi di tahunnya Tuhan Yesus ini, pemberitaan ini itu 25 September. Oke? Nah, nanti kamu cari di Google hari Yom Kippur 25 September, kamu nanti lihat tahun-tahunnya tahun-tahun kapan aja. Berarti Zakaria itu mendapat berita bahwa Yohanes dikandung oleh istrinya itu pada tanggal 25 September yang adalah hari raya Yom Kippur. Lanjut ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Orang salah paham dengan bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6 di sini itu tidak berarti dalam bulan yang ke-6 di kalender, tapi bulan yang ke-6 setelah konteks ini. Oh. Berarti 6 bulan setelah pemberitahuan kepada Yohanes, kepada Zakaria. Karena itu kan dulu ini nomor-nomor pasal 1, 2, 3 itu dulu nggak ada. Itu semua satu. Oh. Nah, jadi ini satu hal ya, runutan peristiwa. Dalam bulan yang ke-6, berarti 6 bulan setelah September, itu bulan apa? Maret. Maret. Nah, oke. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh pergi ke kota Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Daud. Nama perawan itu Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki dan engkau menamai dia Yesus. Berarti berita Yesus sedang dikandung Bunda Maria itu pada bulan Maret. Tanggal 25. Makanya tanggal 25 Maret itu gereja Katolik merayakan hari kabar sukacita Bunda Maria. Nah, 9 bulan setelah Maret itu bulan berapa? Desember. Jadi ngarang nggak kita? Enggak sih. Ada dalil. Oke, itu pembuktian dari Alkitab ya. Sekarang saya tunjukkan kamu data sejarah. Didaskalia Apostolorum Koptik. Kan mereka tuduh tuh ya bahwa Natal tuh pagan, lahir Dewa Matahari. Kelahiran Dewa Matahari itu baru ada tahun 250 Masehi. Natal udah dilakukan pada tahun 169. Saya pernah nanya sama hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan tersebut menjawab dengan logika. Hamba Tuhan tuh enggak belajar tuh. Dia jawabnya seperti ini. Kalau saya ngundang kamu ke ulang tahun saya, perlu nggak saya liatin akte lahir saya? Jadi saya kurang puas dengan jawaban itu. Dan Apostolorum. Ya, nih ya, saya tunjukin ke kamu ya. Didaskalia Apostolorum Koptik. Tahun 189. Mana ini Didaskalia ini ya? Oh, ini ya. Oke. Sebenarnya DVD saya sudah ada, brother, kalau kamu mau belajar, nih ya. Didaskalia Apostolorum in English. Ya, Didaskalia berarti Syriaque. Dikatakan begini bunyinya ya. Nih. Bentar ya. Nih.
pasal 3 dan 4 dari Didaskalia dikatakan apa? Para rasul juga telah ditetapkan mereka bahwa harus membuat hari Epifani juru selamat yang menjadi awal perayaan 2 tahunan pada 6 Januari sesuai dengan angka dan tanggal Yunani. 6 Januari ini kalender Julian. Kalau dikonversi ke kalender kita yang pakai kalender Gregorian itu 25 Desember. Nah, ya. Kalender converter 6 Januari itu 24 atau 25 Desember di Gregorian. Jadi 6 Januari, makanya orang Ortodoks itu merayakan Natal itu pada tanggal 6 Januari, sedangkan kita orang Kristen, Katolik dan Protestan merayakannya pada 25 Desember menurut kalender Gregorian. Gitu. Ya. Jadi memang kita Natal tuh ada sejarahnya, ada dari Alkitab, ada nyambung. Nah, bukan hanya itu, misalnya tulisan Hippolytus dari Roma, ya. Hippolytus dari Roma, ia adalah murid Irenaeus yang adalah murid Polikarpus dari murid Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini, ya, bahwa dia menulis begini. Untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita di dalam daging, dalam bukunya Commentary on the Prophet Daniel, buku keempat poin yang ke-23, dia mengatakan begini. Ketika ia dilahirkan di Bethlehem, 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu. Sejak Agustus memerintah 42 tahun, tetapi dari Adam 5.500 tahun. 5.500 tahun. Berarti 8 hari sebelum Januari itu tanggal berapa? Berapa gimana Kak? 8 hari sebelum tanggal 1 Januari itu tanggal berapa? 25. Berarti baik dari Hippolytus, baik dari Didaskalia, baik dari Alkitab, dia lahirnya tanggal 25 Desember kan? Iya benar. Lalu yang mengatakan kita dari pagan, dia buktinya apa kita dari pagan kalau bukan hanya asumsi? Iya. Oh, Bethlehem itu bersalju. Kemarin saya dari Israel 25 Desember nggak ada tuh salju di Bethlehem. Ya, bagi yang orang Israel, bagi kalian yang sudah ke Israel, pada tanggal 25 Desember di Bethlehem di Nativity Church, ada nggak salju? Udaranya memang dingin, tetapi nggak ada salju. Oke. Oh, jadi kalau mereka bilang itu lewar matahari, dewa matahari Sol Invictus, itu baru dirayakan tahun 250. Dewa Rara itu entah apa itu. Ya, jadi nggak ada. Oke, gitu ya. Ada lagi? Selanjutnya Kak, ada 4 nih Kak. Berarti tinggal 3 lagi Kak. Nah, terus ini kayaknya mereka juga menyadur dari ininya dia, panutan dia gitu loh. Dan mereka tanya, mana dari isi Injil yang ada Yesus mengaku sebagai Allah? Sebagai Allah atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atau sebagai Allah? Tuhan. Coba buka di Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Aku yang dimaksud berarti Yesus itu. Loh, itu yang ngomong siapa? Elia. Ini Apa aku Elia? kenapa? Yang ngomong tuh siapa? Yesus atau Elia? Aku tanya nih makanya, aku ini yang dimaksud Yesus atau Elia Kak? Nah, di dalam Alkitabmu itu kamu baca siapa yang ngomong? Ntar dulu. Mesti ngerunutnya ayat sebelumnya yang mana ya Kak? Ya lihatlah Lukas, Yohanes 13 ayat 12, 11, 10. Itu yang ngomong siapa di situ? Yohanes 13 ayat berapa aja tadi? Ayat 13. 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus Dia mengaku Tuhan nggak di situ? Akunya di situ huruf besar atau kecil? ini besar. Kunya Berarti siapa itu? Yesus. Siapa? Yesus. Ya udah, berarti itu ayat membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Iya. Bahasa Yunaninya adalah Kurios. Makanya ada lagu bahasa Yunani Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison. Itu artinya Tuhan kasihanilah. Gitu. Ada lagi? Ada yang ini, yang mati 3 hari. Terus dia mengibaratkan begini, kalau listrik aja mati 3 hari, orang udah seperti apa, ya kan? Nah ini kalau misalkan Yesus yang katanya Tuhan mati 3 hari,
seisi dunia ini gimana kondisinya gitu. Yesus kan firmannya Bapa. Lagian yang mati kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yesus punya dua kodrat, sama seperti kamu. Ketika misalnya kitab suci ketika saya bakar, apakah firman Allah terbakar? Enggak sih. Yang terbakar itu apa? Ya, bahannya kertasnya. Kertasnya. Ketika Yesus mati, yang mati itu apa? Kemanusiaannya kan? Iya, badan. Bukan firmannya kan? Bukan. Nah, Yesus itu apa? Yohanes 1 ayat 1. Firman kan? Iya. Ya udah, berarti Yesus mati, keilahiannya mati enggak. Jadi nggak ada dia. Jadi kalau dibilang kemana dia ke selama 3 hari, ini nggak kemana-mana, wong keilahiannya nggak mati, satu dengan Bapaknya dan Roh Kudus. Kok artinya di 3 hari itu belum langsung naik ke surga ya? Enggak, dia turun ke kerajaan orang mati. Dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia memproklamirkan kemenangannya kepada maut. Ini di bawah ada yang nyautin saya muslim katanya. Gak usah urusin itu. Pertanyaanmu lanjutkan. Kalau kamu muslim, mau nggak muslim, saya nggak peduli. Pokoknya kamu belajar. Ya, itulah dia videonya ya. Jawaban yang sangat luar biasa ya dari saudara Ilmiron ya. Semoga dapat menjadi berkat ya bagi kita semua. Jadi, menjawab pertanyaan tentang di mana dalil Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Ternyata tidak sulit saudara ya bagi kita yang belajar. Yesus tidak secara langsung mengatakan akulah Tuhan dengan kata-kata yang sama persis seperti yang kita gunakan sekarang saudara ya. Namun banyak pernyataan kok dan tindakannya Yesus menunjukkan keilahiannya ya. Misalnya dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini sangat kuat saudara ya, dan menunjukkan kesatuan hakiki antara Yesus dan Allah. Selain itu saudara, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku telah ada." Ini menunjukkan eksistensinya yang kekal saudara. Sebuah atribut yang hanya dimiliki oleh Allah ya. Banyak ayat lain juga teman-teman yang mendukung hal ini, seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan Yesus sebagai firman Allah jadi manusia ya, seperti yang sudah dikatakan Elia tadi ya. Dan yang berikut saudara, tentang kematian Yesus di kayu salib ya. Ini memang merupakan peristiwa yang sangat penting, tetapi bukanlah akhir dari cerita ya. Kematian Yesus bukanlah kekalahan saudara, melainkan kemenangan atas dosa dan maut. Yesus mati bukan karena lemah saudara ya, tetapi karena ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Selama 3 hari setelah kematiannya, Yesus berada di alam roh, mengalahkan kuasa maut dan menghancurkan kekuasaan dosa. Kepemimpinan dunia tetap berjalan seperti biasa saudara, tetapi peristiwa ini memiliki makna rohani yang sangat dalam bagi orang yang percaya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti nyata kasih dan kuasa Allah ya. Jadi mari saudara yang belum bertobat, bertobatlah sekarang. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum terlambat ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menyatakan secara eksplisit, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku." Ya. Ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Ini bukan berarti kita mengabaikan kebaikan dan kebenaran di luar Kristus, ya. Tapi ini adalah jalan yang disediakan bagi kita untuk berdamai dengannya dan menerima pengampunan dosa, ya. Jadi saya mengundang saudara sekalian yang belum terima Yesus, mari bukalah hatimu dan bertobat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Supaya ketika Anda mati sudah pasti masuk surga, ya. Yesus sudah menjamin, ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan, ya. Ingat, Allah selalu siap mengasihi dan menerima kita. Tuhan Yesus memberkati.